terkasih dalam Yesus Kristus, malam hari ini kita akan bersama-sama mendalami satu bahan yang saya siapkan dengan satu tema berjudul God's Grace in Times Like This. Atau kalau pakai bahasa yang lebih mudah, lebih sederhana adalah berkat-berkat apa yang bisa kita dapatkan dari Tuhan, terutama pada masa seperti sekarang ini. Maka sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa memulai acara ini dan memulai pembicaraan, renungan atau talk show atau apalah namanya. Saya percaya bahwa apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita sebagai berkat akan kita peroleh dengan baik, terutama kalau kita mau memberikan waktu buat Dia. Maka marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami percaya setiap pemberian-Mu adalah baik adanya. Ada yang bisa kami sadari dan banyak yang tidak dapat kami sadari. Kami mohon ampun atas ketidaksadaran itu. Kami sering lupa berterima kasih, padahal berkat-berkat-Mu selalu baru dan memberikan kehidupan bagi kami. Semoga malam hari ini memberkati kami dan kami boleh merasakan berkat itu, supaya selanjutnya hidup kami dipenuhi dengan sukacita dan kepercayaan yang penuh bahwa Engkau adalah Allah yang selalu memberkati kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, teman-teman Jepitu dan juga saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan membahas berkat Tuhan, tetapi sebelumnya saya akan menyanyi satu lagu buat kita semua bahwa berkat-berkat Tuhan selalu baru bagi kita. Besar setiamu, Allah Bapakku, tiada pertukaran bayarmu, takkan berubah dan takkan terhilang. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat rahmat-Mu, takkan berkurang dan takkan berubah. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu kepadaku. Lagu itu mengingatkan saya akan suatu kehidupan yang buat saya sendiri menjadi berkat. Buat saya, berkat Tuhan yang terbesar dalam hidup ini adalah
menjadi imam. Dan kehidupan adalah dasar dari semua perasaan-perasaan bahagia itu. Maka teman-teman sekalian dan juga saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita mau bersama-sama merenungkan sebetulnya apa berkat Tuhan buat kita. Tapi sebelum itu saya ingin kita membaca bersama dari Ayub bab 1 ayat 10. Inilah arti berkat. Dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi sebetulnya yang disebut sebagai berkat adalah segala sesuatu yang kita peroleh yang berasal dari Tuhan. Segala sesuatu itu mencakup kehidupan kita dan juga mencakup semua yang kita peroleh selama kita hidup. Kehidupan itu dasar ya. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol mengenai berkat yang pertama ya kehidupan itu sendiri. Berkat yang pertama ini tidak dapat diandaikan atau tidak dapat diandaikan ada atau tidak ada. Berkat ini harus ada. Kalau tidak ada kehidupan, maka berarti kematian. Kalau kematian, berarti kita tidak usah ngomong yang lain lagi. Kematian berarti urusannya berbeda. Tetapi berkat yang kita maksudkan di sini adalah satu hal yang kita peroleh selama kita hidup. Saya ingin membatasi ini pada kita yang masih hidup. Berkat yang diperoleh oleh Ayub diingatkan. Jadi ceritanya iblis itu mengingatkan Tuhan, meminta supaya Ayub dicobai. Kenapa? Kata iblis tadi, kan kamu yang membuat pagar sekeliling rumahnya dan segala yang dimilikinya. Nah, di ayat berikutnya dikatakan, kalau kamu meniadakan semua itu, pasti Ayub akan segera marah. Ayub akan segera mengutukimu. Ayub akan segera berpaling darimu. Nah, benarkah seperti itu yang terjadi? Kita lihat dan kita temukan ternyata dari seorang seperti Ayub tidak terjadi hal yang sama. Justru yang sama adalah bahwa kemudian Ayub membuat Tuhan ternganga, katakanlah gitu. Tuhan heran, ada orang yang sudah diambil seluruhnya, seluruh harta kekayaannya, seluruh kenikmatannya, seluruh kemewahannya, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, saya juga ingin menyampaikan kepada Anda apa yang biasanya kita peroleh atau apa yang biasanya kita dapatkan di dunia ini yang kita anggap sebagai berkat. Beberapa di antaranya atau kebanyakan di antaranya adalah berkat-berkat yang tidak kita sadari. Maka teman-teman dan saudara-saudari yang terkasih, berikut adalah macam-macam berkat ya. Saya ingin mengajak kita menilai macam-macam berkat. Yang pertama, berkat yang utama itu adalah berkat disebut berkat mendasar atau berkat esensial. Tanpa ini tidak ada berkat yang lain yang diperlukan. Misalnya, berkat yang bersifat dasar atau esensial itu adalah berkat kehidupan. Katakanlah kehidupan itu sebagai suatu starter. Jadi kalau nggak ada itu, ya yang lain nggak usah ngomong. Maka berkat kehidupan itulah sesuatu yang memang diperlukan sebagai manusia biasa. Kita harus menemukan dan kita harus benar-benar menyadari bahwa berkat ini ada dan berkat ini sesuatu yang amat besar. Karena kalau udah nggak ada ini selesai. Nah, kadang-kadang kita ini tercekat dan juga kadang-kadang kita lupa bahwa berkat yang kita minta itu banyak sekali sampai kita lupa pada berkat yang esensial ini, berkat yang utama ini, yaitu berkat kehidupan. Teman-teman sekalian, kalau kita biasanya kehidupan itu ya udahlah, kita hidup ya ngapain kita mesti mikirin lagi. Ya hidup ya diberikan sama Tuhan, ya kita udah tahu dah, nggak usah diminta. Loh, kalau tidak diminta, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, kalian tidak pernah meminta kehidupan, memelihara kehidupan, apa yang akan terjadi pada kehidupanmu adalah suatu ketakutan.
Kalau kehidupan itu direnggut, maka selesailah sudah. Kalau Tuhan memanggil kita, maka semuanya akan selesai. Urusan kita nanti lain urusannya, yaitu kehidupan abadi di surga. Tetapi dengan catatan bahwa hanya orang-orang yang bersyukur, hanya orang-orang yang menghargai hidup, hanya orang-orang yang menjalani dan mengisi hidupnya dengan sesuatu yang baiklah yang akan menjalani kehidupan abadi di surga. Maka kesadaran akan kehidupan ini sangat penting, ya. Tetapi kehidupan itu bukan satu-satunya berkat dasar yang kita dapatkan dari Tuhan. Ada berkat dasar lain lagi nih yang harusnya kita minta. Yang pertama adalah berkat keselamatan. Jadi setelah kehidupan, berkat esensial yang lain itu adalah keselamatan. Jadi kalau mau meminta, mintalah keselamatan. Karena keselamatan ini penting. Kita hidup tapi nggak pernah selamat. Kita hidup berada dalam ancaman terus-menerus, hidupnya merana. Sekarang saja dengan banyaknya penyakit, dengan banyaknya pandemi ini, hidup kita merasa terancam. Ada lagi berkat esensial yang kita butuhkan dari Tuhan, yaitu berkat rasa aman atau keamanan atau security. Kalau berkat security atau keamanan ini kita dapatkan dari Tuhan, maka berkat itu yang lain baru kita minta. Buat apa kita punya dana begitu banyak kalau tidak aman selesai semua? Buat apa kita punya rumah yang besar tetapi kita nggak selamat? Amit-amit, ya kan? Nah, berkat yang lain lagi adalah, berkat esensial lain lagi adalah kesehatan. Nah, berkat-berkat kesehatan, dan kalau saya mau menambahkan, ini adalah sesuatu yang menurut saya juga esensial. Selain kesehatan adalah berkat keluarga. Bagi kita, keluarga, entah itu keluarga kita sebagai keluarga sedarah atau keluarga inti di rumah, maupun keluarga yang ada sekarang ini, entah itu keluarga itu sebagai satu komunitas yang sudah seperti saudara, ya, sudah seperti orang tua dan lain sebagainya. Pengalaman itu adalah pengalaman esensial sehingga kita memperoleh kebahagiaan karena kita merasa diberkati. Nah, teman-teman dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan keluarga itu adalah berkat esensial yang harus kita minta. Jadi disebut esensial, esensinya, mendasarnya sebetulnya itu harus menjadi bahan dari doa-doa kita. Kalau doa-doa kita nggak pernah membahas mengenai hal-hal yang esensial ini, maka berkat Tuhan yang lain serasa seperti berkat yang cuma lewat. Ada orang ya yang punya duit banyak, tetapi dia tidak pernah sehat, duitnya dihabisin buat bayar penyakit, buat bayar rumah sakit. Atau ada orang yang duitnya banyak, tetapi dia tidak pernah merasa aman. Dia selalu diliputi dengan perasaan tidak aman. Dia selalu diliputi oleh rasa takut, maka dia tidak merasakan berkat juga. Nah, berkat kemudian yang kita rasakan adalah berkat jasmani. Berkat jasmani ini banyak, ya. Yang ini gampang nih kalau berkat jasmani. Kenapa saya katakan gampang? Kalau kita mau menyebutkan berkat jasmani ini adalah berkat yang biasanya kita ingin lebih dulu kita dapatkan. Jasmani itu banyak, ya kan, yang segala sesuatu yang mudah dilihat. Tuhan, saya pengen kurus, minta dikurusin. Nanti kurus kekurusan, Tuhan tambahin dikit dong. Jadi urusan kita sama yang jasmani ini banyak sekali. Tuhan, saya pengen cakep, Tuhan, saya kalau bisa itu saya jangan sampai mengalami aging. Tuhan, kalau bisa saya itu sehat. Tuhan, kalau bisa saya, ya oke. Sehat dari segi yang mana dulu, ya kan? Atau dari hal yang mana yang kita minta? Dari jasmani, dari figur, biasanya kita juga minta supaya kita ini mendapatkan sesuatu yang kelihatan, yang kelihatannya baik. Dan berkat seperti ini biasanya diminta oleh banyak orang. Berkat jasmani ini adalah berkat yang dapat diindra. Diindra dalam bahasa Inggris mungkin bahasanya lebih to sense, ya. Jadi kita bisa sensing ini berkat-berkat ini. Bisa kita cium, wah Tuhan, saya kok badan saya gak enak ya, kayak kok menimbulkan aroma gak enak ya Tuhan, tolong Tuhan hilangkan bau ketiak saya misalnya.
Kalau Tuhan memberi, wah itu senang banget tuh orang tuh. Tapi ini sekali lagi berkat rohani. Tuhan, saya kok sakit tenggorokan ya, Tuhan tolong supaya saya nggak sakit tenggorokan, supaya suara saya bisa bagus lagi. Semua itu berkat jasmani. Berkat yang berikutnya, jadi Anda boleh mencatat nih berkat-berkat itu ya. Berkat yang selanjutnya adalah berkat rohani, ya. Karena manusia itu pada dasarnya membutuhkan berkat rohani ini, tetapi kurang sadar akan pentingnya. Berkat rohani ini kalau secara umum kita sebut sebagai berkat psikis. Berkat psikis maksudnya apa sih? Kejiwaan. Berkat yang ada dalam mental kita. Berkat yang kita minta atau hadiah dari Tuhan berupa hal-hal yang bersifat mendalam, sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh kelima indera kita, tetapi akibatnya bisa pada kelima indera itu. Berkat ini adalah berkat yang sangat bersifat mental, ya. Berkat ini misalnya adalah traits dalam bahasa Inggris. Traits itu apa ya? Sifat khusus, ya. Jadi kita ini punya traits tertentu. Misalnya, dia itu orangnya kalau dideketin tuh gampang loh, friendly banget, ramah orangnya. Bisa diajak berteman dengan gampang. Kalau dia mah nggak usah mikir, ngomong aja udah bagus. Dia kayak pinter banget ngomongnya. Dia benar-benar dia itu temennya banyak. Kenapa? Karena kalau dia ngedeketin orang, approach orang itu langsung orangnya mau. Lobby pasti dia nyampe. Wah, hebat banget ya dia. Dia punya jiwa kepemimpinan. Atau dia itu orangnya saleh sekali. Dia ini kalau di gereja bisa doa khusyuk banget, enak. Dia kalau berdoa bisa nangis. Dia kalau berdoa bisa kayak masuk banget. Oh, itu traits ya. Itu berkat juga. Jadi kalau kita punya sifat-sifat tertentu yang baik, sifat-sifat tertentu yang menjadi keutamaan, atau in English we can say virtues, ya. The virtues adalah keutamaan-keutamaan yang kita peroleh secara rohani, itu juga adalah berkat rohani dari Tuhan. Jadi jangan mengira bahwa saya begini karena keturunan. Kalau saya pintar ngomong, itu karena keturunan, orang tua saya juga pintar ngomong. Kalau saya ini rajin berdoa, ya jelaslah. Gimana gak rajin, orang setiap hari saya diajakin sama mama saya. Coba dilihat, kalian punya saudara berapa? Mamahnya sama. Tapi kalau yang lain, yang satu rajin berdoa, yang satu lagi rajin main. Ada lagi misalnya kepandaian, ya. Dari segi kepandaian, lincah banget, pandai menjawab dengan taktis. Oh, ini juga berkat. Tapi ini semua adalah berkaitan dengan relasi kita dengan manusia. Sehingga kualitas kita sebagai manusia yang adalah bukan hanya jasmani, bukan hanya yang kelihatan, tapi setelah diajak berelasi dengan orang, diajak ngobrol-ngobrol, diajak ketemuan, kita punya suatu sifat tertentu yang baik. Nah, itu adalah berkat rohani. Jadi kita sudah punya 3 berkat. 3 berkat itu adalah berkat dasar, berkat jasmani, berkat rohani. Masih ada berkat lain, tetapi sebelumnya mari kita belajar berkat rohani itu dari apa yang dikatakan dalam Lukas bab 24 ayat 50. Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Jadi kisahnya ini dia akan terangkat ke surga. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, mencurahi para murid dan orang-orang terakhir yang bisa menatapnya secara jasmani dengan berkat. Jadi yang diminta berkat apa ini? Kita nggak pernah menemukan apa yang berkat. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati ini dengan rahmat Roh Kudus. Rahmat Roh Kudus buat apa ya? Buat kita kan rahmat Roh Kudus ya. Kalau udah rahmat Roh Kudus buat apa? Memangnya kita mau sepanjang hari mau berbahasa roh? Memangnya sepanjang hari kita mau menyembuhkan orang? Memangnya setiap hari kita mau mewartakan Injil full 24 hours 7 days? Pasti tidak begitu, ya kan? Berkat ini adalah berkat rohani. Jadi keutamaan itu diperoleh dari Tuhan Yesus sendiri kepada para rasul, dan ini adalah salah satu berkatnya. Mari kita lihat ke berkat yang lain.
Berkat yang lain itu namanya berkat istimewa. Nah, berkat istimewa ini selalu diberikan Tuhan untuk tujuan tertentu berdasarkan satu pesan, yaitu Tuhan ingin membesarkan kerajaannya dan menunjukkan apa yang di luar kemampuan manusia. Tadi saya mengatakan ada traits yang disebut berkat rohani, tetapi sekarang ada lagi nih berkat istimewa yang diberikan. Misalnya ya, ada orang yang bisa gambar pakai kaki, ada orang yang bisa gambar harus kebalik, digambar terbalik, tiba-tiba lukisannya dibalik, lukisannya udah jadi lebih bagus dari orang yang gambarnya begini. Ada orang lagi yang bikin kuenya, kalau bikin apa-apa tangannya cepet dan pasti jadi. Tangannya kalau begini-begini tidak ada yang menggantikan dia. Pokoknya kalau begini gak pakai mikir, naruh garam, naruh gula, naruh tepung, semuanya pasti jadinya bagus. Mungkin ini menakjubkan ya. Di samping itu mungkin ada orang juga yang disuruh menghitung misalnya 2556 dikali 173. Dia langsung ngejawab. Dan ini istimewa. Dalam nama lain memang dibedakan dari yang luar biasa, karena sekarang kata luar biasa itu kalau dalam bahasa Inggris disebut special child. Misalnya itu child ya, atau special person. Special diartikan sebagai misalnya keterbelakangan, atau mungkin ada perbedaan, the special one ya, ada keterbatasan. Tapi kalau istimewa, ini berkat yang istimewa ini adalah berkat yang diberikan kepada sedikit orang. Nah, berkat ini juga kita punya. Jadi ada orang yang nggak usah pakai mikir, dia juga menghias make up orang itu dengan mudah dan bagus. Katanya ada keahlian begitu. Dan kita lihat kalau secara rohani juga ada orang-orang yang semua orang bisa mendoakan orang sakit. Tetapi ada orang-orang tertentu yang kalau mendoakan orang sakit dijamah aja sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Tuhan Yesus menyembuhkan, tetapi kenapa tidak semua orang yang menyebut dalam nama Tuhan Yesus terus sembuh? Ini adalah suatu berkat istimewa. Kebutuhan ini diperlukan supaya apa? Supaya kita tahu bahwa di luar batas-batas manusia itu ada Tuhan yang memberkati dengan banyak berkat istimewa. Dan tujuannya adalah orang melihat kuasa Tuhan melebihi manusia. Ada lagi yang sering kita sebut sebagai berkat mujizat. Nah, ada yang disebut mujizat, ada yang dibilang mukjizat, apapun lah namanya ya. Ini adalah miracles, ya, mujizat atau keajaiban yang Tuhan ciptakan. Biasanya keajaiban itu menimbulkan kekaguman dan keheranan. Jadi kalau Tuhan memberikan ini sama dengan berkat istimewa tadi. Ketika Tuhan membuat mujizat, ini adalah suatu berkat yang amat sangat khusus. Diberikan hanya mungkin bagi satu orang di seluruh dunia, atau dua orang di seluruh dunia, atau hanya sedikit jumlahnya. Dari sekian miliar manusia di dunia ini, mungkin masih bisa dihitung dengan kedua tangan kita. Itu berarti adalah miracles. Misalnya ya, miracles itu adalah penampakan pada orang-orang tertentu, sehingga kemudian timbullah situs-situs legend atau legenda atau juga lokasi-lokasi tempat di mana akhirnya kita menemukan rahmat Tuhan mengalir melalui pesan kepada orang-orang tertentu ini. Nah, teman-teman sekalian dan juga saudara-saudari, mujizat ini kita peroleh juga bisa. Kalau mau direnungkan lebih dalam, sebetulnya mujizat setiap hari kita adalah ya kehidupan kita itu juga sih, ya kan? Tetapi yang dimaksudkan di sini benar-benar adalah sesuatu yang ajaib, yang istimewa. Dan ini diberikan karena Allah mau dan melulu hak Allah. Bedanya adalah begini: ketika kita mendapatkan mujizat itu berasal dari Allah atau bukan, maka mujizatnya adalah mujizat yang biasanya menjadi hak Allah saja, bukan bisa dimanipulasi oleh orang lain. Dan saya ingin melihat bahwa Anda semua percaya bahwa ada banyak mujizat yang bisa dibuat, tetapi berupa ilusi. Ilusi ini adalah suatu kecakapan,
tetapi bukan mujizat dari Tuhan. Kalau mujizat dari Tuhan itu biasanya mempunyai pesan rohani buat kita. Pesan rohaninya apa gitu. Nah ya, misalnya mujizat kesembuhan. Kenapa sih ada orang-orang yang mengalami mujizat kesembuhan yang ada disentuh oleh seorang imam, oleh seorang suster gitu ya, atau oleh seorang pendeta, atau orang suci yang lain, yang orang atau penyembuh tertentu, ada orang seperti ini. Kenapa itu? Di balik itu pasti ada pesan. Tuhan masih berkarya secara ajaib di dunia ini. Pesannya bukan menambah kemuliaan orang yang hebat itu, tetapi pesannya adalah Tuhan melalui orang itu mau menunjukkan bahwa Dia masih menyertai kita. Maka teman-teman dan saudara-saudari yang terkasih, masih ada satu berkat lagi ternyata. Coba dilihat dulu ya, mungkin teman-teman di sini, beberapa di antara teman-teman ada yang merasa, oh ini kayaknya gue banget gitu. Berkat yang lain adalah berkat kemewahan. Ini disebut sebagai luxurious grace. Jadi ketika kita mendapatkan berkat kemewahan ini, maka berkat kemewahan ini tidak mendasar. Berkat kemewahan ini tidak diperlukan oleh semua orang. Berkat kemewahan ini bahkan tidak mempengaruhi kehidupan. Berkat kemewahan ini tidak mempengaruhi keselamatan. Berkat kemewahan ini tidak mempengaruhi perasaan aman. Berkat kemewahan ini tidak mempengaruhi hal-hal yang bersifat rohani. Tetapi berkat kemewahan ini namanya sesuai, membuat manusia merasa lebih nyaman, lebih merasakan kenikmatan tambahan. Dan ini makanya disebut sebagai luxurious. Luxurious is very special grace, ya kan? Sebagai berkat yang sangat istimewa. Sangat istimewanya kenapa? Ya karena tidak mendasar dan tidak diperlukan oleh semua orang. Tetapi kita nanti akan melihat bahwa di antara berkat-berkat itu justru berkat kemewahan ini yang kadang kita kejar. Di antara berkat-berkat ini apa sih yang sebetulnya kita kejar ya? Kita punya jasmani, kita punya rohani, berkat istimewa, kita punya mujizat, kita punya berkat kemewahan, kita punya berkat yang bersifat sangat esensial. Nah, yang kita minta yang mana? Nah, sebelumnya saya akan membaca dulu supaya kita semua sekarang tahu apa yang menjadi dasar berkat berdasarkan kitab suci. Saya akan mengajak kita membaca dari Ulangan bab 8 ayat 11 sampai 20. Ulangan 8 Ulangan bab 8 ayat 11 sampai 20 atau sampai 18 ya. Ulangan 8 ayat 11 sampai 18. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi kita diminta hati-hati. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya seperti sekarang ini. Wah, kalau dalam ulangan ini, kitab Ulangan 8 ayat 11 sampai 18 ini, yang jelas dikatakan adalah berkat Tuhan itu ternyata banyak sekali. Keselamatan bangsa Israel, makanan, rumah, keamanan,
Dan bahkan semua berkat-berkat yang kita peroleh itu adalah satu berkat yang berasal dari Tuhan. Kalau mau dijembrengin ya, kalau mau didata, ternyata banyak hal yang bisa menjadi berkat bagi kita dan banyak hal yang tidak terukur, tapi rupa-rupanya di semua aspek kehidupan itu kita mendapatkan berkat. Tadi saya sudah menyampaikan berkat-berkat ya. Kita masih ingat, semoga kalian masih ingat. Yang diingat jangan yang kemewahannya doang nih, ya kan? Kalau kemewahan kita semuanya mau, semuanya minta. Tapi seperti dikatakan tadi, berkat ini sebetulnya tidak diperlukan oleh semua orang. Tetapi kalau Tuhan memberi, berarti ada tugas istimewa bagi orang yang diberi kemewahan itu. Nah, sekarang kalau misalnya saya bertanya, misalnya saya nanya nih, apa yang ada dalam pikiran manusia ketika menemukan kata berkat? Sekarang aja, kalian sekarang yang sedang menyaksikan streaming ini ya, apa yang kalian pikirkan kalau kalian mengingat kata berkat? Apa yang kalian inginkan? Jadi kita harus ingat nih, mendengar kata berkat itu apa? Mungkin yang diingat ya langsung nih, kelimpahan, harta, ya kan, kesehatan, kenikmatan, atau mungkin ada intensi khusus kali. Enggak, saya nggak minta itu dah, udah itu dah. Besok saya mau ujian, saya minta lulus aja. Jadi temporary need gitu ya. Jadi ada kebutuhan yang bersifat sangat sementara, yang sangat mendesak, dan itu menguasai pikiran kita, dan itu menguasai segala semangat kita, dan itu membuat kita merasa bahwa itu satu-satunya kebutuhan. Tapi kita harus ingat bahwa berkat itu ternyata amat sangat banyak. Kita kok nggak kenal ya sama berkat-berkat itu ya? Terus muncul nggak di dalam pikiran kalian? Kenapa sih kita harus menghitung-hitung? Bukan soal menghitung-hitungnya. Tuhan juga tidak ingin dia selalu mengalaskan semua kebahagiaan Tuhan itu hanya karena dari pujian-pujian. Pujian kita tidak menambah apapun pada kemuliaan Tuhan. Tetapi Tuhan tahu bahwa ketika kita menghitung dan melihat berkat-berkat itu, maka hati kita dipenuhi dengan sukacita. Hati kita akan dipenuhi dengan rasa sayang akan kehidupan ini. Hati kita dan pikiran kita akan dipenuhi dengan kebijaksanaan. Maka teman-teman yang terkasih, apa yang ada dalam pikiran? Yang saya tanyakan bukan apa yang ada di dalam hati. Apa yang ada dalam pikiran inilah ternyata yang mempengaruhi kita, yang membuat kita bahagia, tidak bahagia, aman, tidak aman, sejahtera, tidak sejahtera, bersyukur, tidak bersyukur, dan selanjutnya. Sekarang saya ingin bertanya di dalam hati kita, apa yang sudah kau peroleh? Ada orang yang sedang bermasalah dalam hidup keluarganya. Maka satu-satunya yang ada sekarang ini barangkali di dalam pikirannya adalah gimana caranya saya bisa memperoleh suatu keluarga yang bahagia. Gimana caranya saya memperoleh satu keluarga pasangan yang menyenangkan saya. Saya pengen, Tuhan saya udah gak pengen apa-apa lagi, udah gak usah kasih kekayaan. Udah jangan saya kasih mewah-mewah. Serius. Yang penting suami saya pulang, yang penting suami saya sadar, yang penting suami saya gini, yang penting anak saya baik, yang penting ini, yang penting anak saya pulang, yang penting seolah-olah kebutuhan saat itulah yang diminta dan yang lain gak penting. Itu membuktikan sebetulnya bahwa kebutuhan kita itu dan jalan pikiran kita berubah-ubah. Untung aja Tuhan gak memenuhi semua keinginan kita, ya kan? Coba kalau Tuhan itu menuruti keinginan kita sesuai dengan apa yang kita minta, sibuk banget dia udah kayak call center. Sebentar-sebentar orang ada yang minta, misalnya tolong dong ini dong, HP saya rusak nih, HP saya merek ini, terus HP saya ini gini, gimana ya? Oh sebentar ya, saya ini ya. Enggak, sebentar, yang rusak bukan bagian ini, dia sibuk mungkin. Sebentar lagi ada yang datang lagi, HP saya juga ada rusak nih. Ini misalnya di call center HP ya, HP saya cuma rusak bagian ini, dia sibuk ngurusin yang lagi kecil. Lupa bahwa yang penting apa? Ini orang udah punya HP, udah bagus-bagus, cuma karena aplikasi gak jalan aja udah error. Udah segala sesuatu dia minta udah kayak hilang semua yang dia punya di dunia ini gitu. Nah,
Tuhan tidak terikat pada keinginan-keinginan kita. Oleh sebab itu, kita boleh minta, tetapi biarlah Tuhan memberikan berkat-berkat itu secara rohani dan secara jasmani, secara istimewa, entah mujizat atau bahkan kemewahan diberikan kepada kita itu menurut kewenangannya sendiri atau menurut otoritasnya sendiri. Kita tidak boleh mempengaruhi Tuhan dan bahkan marah sama Tuhan karena apa yang kita minta belum diberikan atau tidak diberikan. Masih ingat dengan jawaban doa ada 3 ya? Ya, tidak, atau tunggu dulu. Jadi kalau kita minta satu berkat tertentu, jawaban Tuhan apa? Ya, tidak, atau wait. Nah, ketiga hal ini sesuatu yang perlu buat kita, karena kalau enggak kita mintanya maunya itu aja terus ngotot di situ. Bahkan ada yang berulang-ulang. Saya mau minta, saya pasti kalau minta 9 kali saya novenain, saya setiap kali intensiin yang sama setiap hari, pasti Tuhan ini. Kalau nggak dikasih, ya itu hak Tuhan juga, berkat dari Dia. Tuhan merasa bahwa saat ini kalau kamu dikasih itu belum tentu ada efeknya kok. Belum tentu apa yang diberikan oleh Tuhan sekarang kepadamu itu adalah sesuatu yang paling penting untukmu. Ya, saya mau mengulangi hal yang mungkin juga sudah kita sadari bersama. Mungkin kita minta pandemi ini segera berakhir, tapi Tuhan pengen enggak, alam semesta udah bagus sekarang kok, bumi udah bagus sekarang. Biarin aja orang-orang pada sedikit takut, nggak apa-apa, nggak takut-takut amat juga kita kan. Biarin aja orang ini sekarang pohon-pohonku jadi nggak ada debunya, bagus. Itu langit-langitku jadi cerah, gunung-gunungku sekarang kelihatan, orang bisa menikmati. Mau pagi, siang, sore, malam, mereka menghirup udara yang sangat segar, polusi berkurang. Mereka juga jadi dekat sama keluarganya kok, nggak ada yang dikurangkan. Mereka juga sekarang ini jadi perhatian sama keluarganya. Hal-hal yang dulu mereka kira nggak bisa, sekarang jadi bisa karena terpaksa. Di rumah, ibu-ibu yang dulunya nggak bisa masak, jadi bisa masak. Jadi aku memberikan kesempatan kepada mereka untuk retret panjang. Supaya apa? Supaya dia memperoleh tambahan keahlian, tambahan kenikmatan dalam arti yang lebih mendalam, yaitu kenikmatan menikmati berkat-berkat yang tadi saya sebutkan. Misalnya menikmati traits-nya atau sifat istimewanya dia, menikmati berkat-berkat yang belum ditemukan. Oh ternyata saya kalau masak itu enak loh. Oh ternyata saya kalau bikin kue itu enak loh, bagus loh. Oh ternyata selama ini saya nggak pernah ngejahit. Ada ibu-ibu yang ngomong, ini saya mulai ngejahit. Yang saya jahit adalah misalnya ada jahit kristal lah, ada yang kristal, saya nggak tahu apa lagi. Tapi beberapa ibu menunjukkan itu kepada saya dan mengatakan, aduh ternyata aku bisa loh. Gambarnya besar, baru sebulan udah jadi. Kenapa? Karena di rumah. Kalau biasanya dikasih kesempatan nggak jadi-jadi, 2 tahun nggak jadi-jadi. Kenapa? Karena baru sedikit diajak ngopi, baru ini sedikit nganterin anaknya, baru ini sedikit udah belanja. Kalau belanja nanti lama, pulang malam udah kecapean. Baru ini dikit udah jalan. Nanti kalau jalan keluar negeri mungkin lama, atau keluar kota lama, atau kalau sehingga nggak pernah jadi, nggak pernah fokus. Sekarang ini fokus dengan kacamata yang lebih positif. Kita melihat bahwa ada sesuatu berkat yang tidak kita minta sekarang ini. Ini kan pasti tidak ada orang satu pun di dunia ini yang meminta berkat supaya dapat pandemi penyakit kan. Saya menduga kalau waras, kalau orang-orang itu pada sehat akalnya, maka dia tidak akan pernah meminta penyakit. Kenapa? Karena dengan penyakit ini berarti orang ini meminta kesialan dalam hidupnya. Tetapi anehnya Tuhan memberikan berkat yang tidak termasuk dalam satu berkat yang saya sebutkan tadi. Bayangkan, mungkinkah kita memikirkan suatu berkat dari suatu pandemi, dari suatu penyakit yang maaf, bukan mengecilkan, tetapi mematikan saudara-saudari kita. Benar-benar membuat ketakutan banyak, bahkan semua orang menjadi ketakutan. Orang lawan orang menjadi begitu takut. Apakah ini berkat dari Tuhan? Tetapi segala sesuatu selalu ada sisi baiknya kalau kita melihat dari kacamata positif.
Ada berkat rohani yang ternyata secara luar biasa menetap dan kita peroleh. Saudara-saudari yang terkasih, hati para bapak-bapak tiba-tiba yang baik loh ini ya, di rumah terus karena bekerjanya seminggu cuma 2 kali, dia bisa perhatiin dan dia bisa selama beberapa minggu atau bulan ini memperhatikan pertumbuhan anaknya. Jarang banget bisa mainan terus-menerus, si anak seneng. Anak disuruh pakai masker, nggak usah pakai masker. Yuk kita keluar. Jangan keluar, kita di kebun aja. Oke, main di sana. Jadi segala sesuatu itu selalu ada baiknya. Apa sih yang membuat kita ini bermasalah dengan berkat? Nah, manusia itu terikat dengan kebutuhan dasarnya. Ketika saya memunculkan suatu tema bahwa di rumah itu ada berkat seperti yang saya sebutkan tadi, barusan saya akan mengatakan ya, ada hal-hal positif yang bisa kita lakukan di rumah. Misalnya bersama keluarga, relasi dibenahi, dan karakter kita juga dilembutkan. Kita tiba-tiba bisa memperbaiki hubungan relasi yang baik dengan orang-orang yang paling dekat. Saya langsung beberapa teman mengatakan, ya itu sih gampang. Coba sekarang caranya gimana tuh Romo menjawab persoalan kebutuhan, karena kebutuhan itu kan penting. Saya jawab dong dalam satu permenungan yang saya masukkan dalam podcast saya. Saya bilang bahwa sebetulnya orang-orang ini kebutuhannya itu terpaku pada hal-hal yang bersifat fisik atau material. Saya mengatakan yang fisik atau material tadi adalah suatu berkat pemberian dari Tuhan yang memang kita butuhkan. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa orang tidak usah makan untuk hidup. Tidak ada. Kita namanya berpuasa atau berpantang atau bahkan bermati raga, dan hal itu tidak mungkin kita lakukan seumur-umur hidup, dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja yang mempunyai niat tertentu, dan pasti ini sangat amat istimewa. Tetapi apa yang kita lakukan sekarang ini adalah sesuatu yang sama baiknya. Dan kalau saya mengatakan apa yang kita peroleh selama kita mendapatkan berkat istimewa berada di dalam rumah adalah berkat rohani, mungkin orang-orang akan langsung, ya tapi masalahnya adalah mereka tuh butuh makan. Gimana caranya ini? Saya bilang, saya bukan ahli untuk mencarikan makan dalam lingkup makro. Kalau saya berbicara itu atas nama siapa? Yang bisa melakukan ini bukan saya. Yang bisa melakukan ini, yang bisa melakukan satu perubahan yang sangat besar ini adalah mereka yang mempunyai kuasa. Pasti pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, mempunyai suatu cara tertentu. Makanya kita harus mendoakan mereka supaya mereka bisa melakukan ini secara makro dan memperbaikinya. Tetapi kalau kita terus-menerus memikirkan itu saja, itu benar dipikir. Tapi kalau itu saja, bukankah kita akan frustasi? Dan kebanyakan yang frustasi justru mereka yang berada dalam golongan yang menengah. Mereka yang biasanya berkecukupan tapi nggak kaya-kaya banget, ya kan? Nggak sampai mewah-mewah banget, golongan menengah, nggak miskin-miskin banget. Mereka di dalam gereja Katolik tidak kita temukan peraturan ini. Tetapi kalau kita mau lebih jelas lagi, Anda adil nggak kepada Tuhan? Anda adil nggak kepada imanmu? Nah, pada saat terpuruk lalu mulai kita mempermasalahkan iman kita kepada Tuhan, kita harus bertanya pada orang-orang kecil, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, sekedar kehidupan. Mereka ingin bisa dapat makan. Saya berterima kasih kepada orang-orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Bahkan di dalam keterpurukan ekonomi seperti sekarang, ada orang-orang yang masih mau memberikan bahkan hampir sebagian besar dari hartanya itu untuk orang lain. Menyumbangkan tanahnya, menyumbangkan hartanya. Beberapa orang yang mungkin sudah merasa lebih makmur, bahkan dikatakan hidupnya luxurious, menyumbang misalnya beberapa juta, sudah merasa bahwa saya turut menyumbang. Pertanyaan saya lagi kepada Anda, di mana Anda tempatkan kehidupan? Apakah itu masih esensial? Kalau esensial, apakah itu hanya untukmu sendiri atau berkat itu diperuntukkan untuk banyak orang? Saya mengatakan ada satu berkat yang tidak diperlukan oleh semua orang, yaitu luxurious grace. Jadi berkat yang bersifat kemewahan.
Tuhan sebetulnya menempatkan kemewahan ini sebagai berkat bagi orang-orang tertentu yang jumlahnya pasti kurang dari 2% di dunia ini. Diberikan kepada orang-orang yang mewah itu, pasti mereka punya tugas mulia juga. Pertama, misalnya karena memiliki karyawan yang begitu banyak, maka kehidupan orang-orang ini ditempatkan padanya. Dia diberi kemewahan. Tetapi sebetulnya tugas utamanya adalah memberi makan kepada banyak orang. Kita berterima kasih kepada para bos yang memberikan, meskipun dalam situasi yang terpuruk, dalam penghasilan yang menurun drastis sekarang ini, dia masih memikirkan karyawannya. Saya hormat sama mereka. Mereka tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini tahu apa yang dibutuhkan oleh dia. Yang dibutuhkannya adalah 1, kehidupan, 2, kesejahteraan rohani, 3, rasa syukur, dan 4 adalah kepedulian kepada orang lain yang dianugerahkan Tuhan menjadi tanggung jawabnya, maka menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Mari kita mulai mempertanyakan ini. Semoga Anda yang bertanya mengenai bagaimana caranya mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi dan bukan hanya mengisi acara di rumah, Anda mulai sadar. Benarkah itu Anda minta untuk orang lain, atau jangan-jangan Anda sendiri cemas untuk dirimu sendiri? Kita terikat akan kebutuhan dasar. Bahkan kebutuhan dasar itu kadang-kadang disebut non-discussed atau non-intentional needs. Kebutuhan itu udah gak usah diminta lagi, Tuhan harus kasih. Memangnya kita siapa? Memangnya kita siapa bisa menyuruh-nyuruh Tuhan? Pasti harus dikasih. Saya melihat ada beberapa orang yang saya kenal juga, dari yang sangat tinggi terpuruk jatuh dan benar-benar nothing, tetapi tidak kehilangan imannya. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena melihat, mengenal orang-orang seperti ini. Mereka tidak pernah kehilangan iman. Mereka tidak stres saja hidupnya. Stres itu normal karena mengalami situasi yang berat. Tetapi berkat-berkat Tuhan tetap mengalir kepadanya. Entah bagaimana dia masih bisa hidup, dia masih bahkan bisa melayani, dia bahkan bisa memberkati orang dengan tenaga dan energinya, bukan uangnya. Dan itu adalah karena perasaan syukur yang dianugerahkan Tuhan, berkat rohani. Kebutuhan kenyamanan diminta karena ingin lebih dan merasa belum cukup. Keamanan yang diminta maksudnya adalah keamanan finansial. Dan itu lihat, kebutuhan kita, ketakutan ketika kita ketakutan akan keamanan security, financial security, atau keamanan yang bersifat keuangan, hal ini tidak akan pernah dapat teratasi. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, benarkah ada jumlah tertentu yang bisa membuat kita ini pada akhirnya merasa, oke Tuhan, ini cukup. Oke Tuhan, this is the end of the road of my life. I will not search anything else, anything more. This is enough. Saya kira kok enggak ya, kita merasa cukup ya. Kalau bisa tambah lagi. Kebutuhan kemewahan diminta karena keinginan merasakan sampai yang setinggi-tingginya, padahal yang tinggi itu enggak ada. Maka di atas semua itu, marilah saya mengajak kita minta kebijaksanaan supaya kita bisa melihat berkat dan menghitung berkat sampai tidak terhitung. Lihat ya, ada sesuatu yang penting. Mari menghitung berkat sampai kamu tidak bisa menghitungnya. Disitulah berkat rohani ditambahkan kepadamu. Tapi kalau kamu masih bisa menghitung berkat itu, berarti berkat itu pasti tersembunyi bagimu, karena kamu membuat hidupmu hanya mencari berkat-berkat yang bersifat fisik atau perasaan aman saja. Amannya juga terbatas pada yang bersifat ekonomis atau finansial itu. Lalu terakhir adalah bagaimana ini dengan kesedihan? Apakah kita bisa memperoleh sesuatu berkat dalam kesedihan? Nah, kesedihan itu mungkin bisa ditambahkan dengan ketakutan, dengan rasa sedih ditinggalkan, dengan misalnya penyakit, atau dengan rasa sakit di seluruh tubuh, atau penderitaan. Ya memang ya, tidak ada orang di dunia ini yang mengharapkan kesedihan kan? Bahkan sering mengatakan, ngomong kesedihan aja, aduh amit-amit. Tapi kalau ngomong tentang kesejahteraan, kemewahan, dan kesenangan, amin-amin. Jadi N-nya diganti T.
Yang lain amit-amit. Kalau ini aduh semoga ya sejahtera, panjang umur, amin, amin. Tapi kalau begitu ngomong tentang misalnya sakit, aduh amit-amit ya jangan sampai. Kena infeksi, aduh amit-amit jangan sampai, pegang perutnya. Sama, pegang perut itu lambang kekenyangan juga sih. Nah, atau kesedihan itu dianggap berlawanan dengan berkat. Loh, ada apa ya? Ayub bahkan memperoleh berkat lebih dari cukup ketika dia mengalami kesedihan. Dan saya mengatakan tadi, ketika terjadi pandemi besar di seluruh dunia ini adalah situasi yang berat dan amat berat bagi seluruh dunia, bukan hanya negara kita, bukan hanya kota kita. Apa yang dianggap sebagai sesuatu yang berat ini dilihat dari sisi mana? Memang dilihat dari banyak sisi yang kelihatan ini sangat berat, tetapi ini tidak langsung berlawanan dengan berkat. Berkat-berkat itu tetap mengalir kepada kita, untuk kita yang masih hidup, untuk kita yang masih bisa merasakan dan berdoa, merasakan nikmatnya bersama dengan Tuhan dan rasa syukur. Saya kira itu adalah berkat yang tidak diambil. Kesedihan menjadi lambang jauhnya diri dari Allah. Benar gak? Bahwa kalau kita sedih itu mesti jauh dari Allah atau dikutuk oleh Allah lagi. Oh, Tuhan Yesus sudah mengatakan di sana. Dia bahkan memarahi orang. Apa kamu kira kalau ada orang yang ketibanan itu tembok, keruntuhan dan dia mati, itu berkatnya lebih kurang dibandingkan dengan kamu? Saya katakan, mereka yang mati tertimbun tembok itu juga berkatnya belum tentu lebih kecil darimu, daripada kamu yang sekarang ini masih selamat. Tuhan katakan peristiwa itu tidak mempengaruhi berkat. Jadi tidak bisa orang menggambarkan bahwa kalau dia terkena penyakit, kalau dia terkena kejatuhan ekonomi, kalau dia terkena situasi yang berat dan penderitaan yang tidak diakibatkan dari perbuatannya atau akibat dari konsekuensi perbuatannya yang jahat, maka itu tidak bisa diartikan sebagai kutuk atau tidak bisa diartikan sebagai jauhnya Tuhan dari kita. Atau kesedihan menjadi tanda sial, apalagi tadi sudah barusan saya jelasin, ya kan? Bukan itu semua. Apa yang kita perlukan sekarang adalah mari mengubah orientasi relasi kita dengan Allah. Orientasi kita tuh jangan bisnis ya, jangan berbisnis dengan Allah. Coba nikmati saat tanpa bisnis, tanpa minta boleh kok. Berhubungan dengan Allah, berelasi dengan Allah itu jangan berbisnis. Nikmati kehadiran Tuhan. Nikmati kehadiran Allah, karena Allah tidak pernah membenci kita dan tidak pernah memberikan yang jelek pada kita orang-orang yang percaya. Jangan mencari keuntungan dan menghindari rasa sakit ketika bertemu dengan Allah atau ketika berelasi dengan Allah. Orang-orang kudus, para santo-santa sama sekali tidak pernah berjauhan dengan kesedihan, bahkan dengan kematian pun mereka tidak takut. Ayat-ayat yang kita dengarkan selama masa Paskah ini juga banyak. Para rasul begitu berani, para murid begitu berani mewartakan, bahkan sampai mati. Itulah akibat keimanan mereka kepada Tuhan yang begitu tinggi, kepada Yesus yang sebetulnya menjadi pribadi yang sangat mereka harapkan untuk menyelamatkan, tetapi kenyataannya mati. Tetapi ketika Yesus membuktikan bahwa kebangkitannya itu benar-benar sesuatu berkat rohani, para murid tidak pernah mundur lagi. Makanya iman kita adalah iman rasuli atau iman apostolik, iman dari para rasul itu. Relasi kita perlu sampai pada relasi kasih dan mengasihi Allah tanpa minta. Senang sekali ya kalau ada salah satu anggota keluarga kita aja nih, kalau berdoa kok senang banget ya, kayaknya dia bisa lama gitu. Ya nggak usah lama-lama banget juga sih. Lama kalau doa tuh kayak menikmati, doanya nggak cepet-cepet, nggak buru-buru. Gak kayak doa makan, udah bau makanan, udah Tuhan terima kasih atas berkat-Mu, semoga makanan ini jadi berkat bagi kami demi Kristus antara kami, amin. Are you praying? Gitu pertanyaannya. Kamu berdoa nih ceritanya, atau kamu sedang ya acaranya enak-enaknya lah, kalau makan doa dulu daripada keselak, ketakutan lagi, security-nya hilang kalau doanya nggak ada. Oh itu namanya bisnis lagi. Padahal kalau kita berterima kasih sama Tuhan, enggak lebih dari 1 menit boleh kok. Tuhan terima kasih, Engkau telah memberi makanan bagi kami dan juga kebersamaan dalam makanan ini. Semoga makanan ini menjadi berkat dan kami terima dengan penuh syukur, dan kami boleh mengembalikannya dengan rasa syukur dan kegembiraan
atas apa yang Engkau berikan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. It's less than 1 minute. Kurang dari 1 menit, tapi Anda sudah mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Hal yang lain lagi adalah kita perlu mempunyai mata batin yang melihat berkat di antara sampah. Jangan melihat sampah sebagaimana sampah, tapi lihatlah berkat di antara sampah. Orang-orang yang pandai melihat berkat di dalam sampah seperti menemukan mutiara di dalam lumpur. Dan akhirnya kita perlu memberkati. Hal yang terpenting dalam hidup ini setelah kita menerima berkat adalah memberkati. Kesempatan diberikan untuk membuat manusia bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman. Bukan melulu meminta dan mengemis, lalu lupa memberi dan memberkati dunia sekitar. Semoga Tuhan memberkati kita dengan berkat rohani, dan nanti sesudah ini kita akan melanjutkan dengan diskusi sedikit. Anda boleh bertanya di beberapa media yang sekarang ini kalau dilihat ini banyak sekali yang sekarang ini ada di antara kita, dan silahkan bertanya, nanti teman-teman akan membantu. Tuhan berkati. Silakan, saya mempersilahkan kita menanyakan sesuatu, barangkali ada yang bisa saya bantu untuk menjawab. Nah, bagus banget ya pertanyaannya. Karena berasal dari berkat kemewahan itu, saya bilang tadi, berkat kemewahan itu adalah berkat yang tidak mendasar, tetapi membuat manusia menjadi lebih nyaman. Kira-kira apa ya? Misalnya naik, bisa kita dapat berkat memperoleh mobil mewah. Ya, harus ada mewahnya karena berkat kemewahan, ya kan? Mobil biasa belum mewah tuh, harus mobil mewah, ya. Rumahnya nggak rumah biasa, rumahnya yang tinggal 2 orang, 3 orang, anak 1, anak 2. Wah, rumahnya kamarnya 12, pembantunya lebih banyak dari yang punya rumah. Itu berkat kemewahan. Apakah setiap rumah tangga harus punya misalnya kolam renang? Pasti tidak. Jadi itu juga berkat kemewahan. Apakah setiap keluarga harus mempunyai perangkat-perangkat? Ya, saya nggak mau menyebutkan ya. Tapi kemewahan kita tahu ya, bahwa kemewahan itu sesuatu yang tambahan, tidak esensial. Orang masih bisa hidup tanpa itu. Karena itu tidak mempengaruhi keselamatan, tetapi mempengaruhi perasaan nyaman dan perasaan nikmat bagi seseorang. Jadi lebih ke kenikmatan, ya, kenikmatan dan kenyamanan. Hanya saya bilang tadi, biasanya kalau orang mendapatkan kemewahan, yang benar adalah kemewahan itu diikuti juga dengan tanggung jawab yang besar. Misalnya ya, Anda memiliki perusahaan besar, karyawannya sampai 1.000, 2.000, 5.000. Pasti dong yang punya perusahaan harus punya rumah mewah. Kenapa? Karena penghasilannya besar, dengan harus bisa menggaji karyawan ribuan, pastikan dia harus punya ini. Jadi ada tanggung jawab dan ada berkat yang diberikan dari kemewahan itu. Itulah yang disebut sebagai berkat kemewahan. Jadi kalau kita sekarang punya HP nih, HP-nya buat SMS bisa nggak? Bisa. Buat WA bisa nggak? Bisa. Buat telepon masih bagus nggak? Bagus. Itu kemewahan nggak? Kalau Anda merasa bahwa Anda bisa hidup tanpa itu, ya berarti itu kemewahan. Tetapi kalau Anda tidak bisa hidup tanpa itu sekarang ini demi pekerjaan Anda, even tukang ojol ya, ojek online harus punya HP yang bisa untuk, maka itu bukan berkat kemewahan. Kemewahan adalah yang selalu yang lebih, yang tanpa itu dia atau orang itu masih bisa hidup. Itulah berkat kemewahan. Justru yang namanya mujizat itu diberikan bukan dengan usaha. Kalau dengan usaha namanya bukan mujizat. Kalau dengan usaha namanya berkat, tadi dijawab doa-doanya, berkat tergantung dari apa wujudnya ya. Misalnya kita berusaha untuk misalnya yang diperhitungkan ya, misalnya dalam rangka pencarian santo dan santa, pencarian lagi, maksud saya itu orang, seseorang ditetapkan menjadi santo, santa, beato, beata ya, atau venerabilis, atau orang yang sebelum masuk menjadi santo, santa kan ada tingkatan-tingkatannya tuh, dan dicari mujizat. Mujizatnya tidak boleh, misalnya, wah saya sembuh dari sakit setelah berdoa dengan orang ini misalnya. Dengan kita sebutin
Yohanes ini disebutin namanya, atau Paulus ini, atau satu ini cocok jadi santo. Loh, kamu kenanya di mana? Ya saya kan berobat, selama ini berobat udah bertahun-tahun tapi nggak sembuh. Ketika saya berdoa, saya sembuh. Tapi selama kamu berdoa itu kamu minum obat nggak? Ya minumlah. Nah, berarti bukan mujizat. Jadi misalnya saya seperti itu. Jadi sebanyak kita berusaha, maka sedikit juga kemungkinan menjadi mujizat. Mujizat itu harus yang tanpa usaha, melulu dari Tuhan. Jadi bukan yang berasal dari usaha kita. Mujizat itu kalau disebut sebagai otoritas Tuhan, terserah Tuhan mau kasih mau enggak, dan tidak harus diberikan mujizat itu. Cuma kalau mau mendalam ya, sebetulnya mujizat setiap hari juga hebat loh. Kita bisa bernapas, ya nggak sih? Kalau misalnya ada orang yang kena COVID aja tuh, napas itu satu mujizat itu. Tetapi yang saya maksudkan berkat di sini, berkat mujizat itu adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang memang benar-benar dihadiahkan oleh Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang jatuh. Saya ada bertemu dengan seseorang ya, jatuh. Ketika jatuh dia gegar otak. Begitu diobati gegar otak dan kemudian mengalami perawatan, sesudah itu tiba-tiba dia bisa menjadi main gitarnya bagus sekali. Belum pernah belajar gitar, main gitar, mujizat. Orang sakit kok malah jadi bisa main gitar, ya kan? Berarti itu harusnya malah jadi bocor kan? Habis digegar otak kok ini malah jadi benar, mujizat. Karena pasti dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kebaikan itu hanya Tuhan yang menilai. Kalau kebaikan itu dinilai apalagi oleh orangnya merasa diri baik, itu sama persis seperti yang Ayub. Ayub itu merasa dia dalam percakapan dengan teman-temannya 3 orang itu. Isi Ayub adalah percakapan antara satu Allah dengan iblis mencobai Ayub, dan Ayub berbicara dengan ketiga temannya, dan itu isi dari seluruh ayat, seluruh isi Ayub ya. Dan apa yang dilakukan oleh teman-temannya? Teman-temannya bilang, makanya kamu diambil hartanya, kamu sih, mungkin kamu kurang berdoa sih. Ayub menjawab, aku adalah orang yang pertama yang berdoa, dan aku satu-satunya orang yang begini, yang begini. Dia menyebutkan diri. Mungkin kamu kurang bersyukur kali, aku adalah orang yang bersyukur, aku selalu memberikan persembahan. Ayub selalu mengatakan itu. Meskipun yang dikatakan oleh Ayub adalah benar, tetapi hal itu dipersalahkan oleh teman-temannya. Kamu jangan sombong, kamu mungkin begini, kamu mungkin begitu. Padahal yang dilakukan Ayub memang benar. Tetapi mengapa dia benar? Kenapa Tuhan tetap memberikan? Pertanyaan itu tidak akan bisa dijawab dengan sangat lugas. Tetapi pertanyaannya barangkali bukan lebih pertanyaan, tetapi suatu kesimpulan bahwa hal yang buruk, sakit penyakit, penderitaan, dan juga mungkin ketakutan, dan juga mungkin ketidakberuntungan itu bisa dialami oleh siapa saja. Bukan hanya oleh orang-orang yang jahat, tetapi oleh orang-orang yang baik. Bedanya adalah orang-orang yang baik itu diberkati dengan hati yang baik, sehingga ketika mengalami situasi itu dia tidak mempunyai kekurangan apapun secara iman, dan dia tidak pernah terkurangkan hidup berimannya. Itulah yang menurut saya sesuatu yang dianugerahkan. Tapi jangan mengira bahwa kebaikan kita itu akan melenyapkan. Kebaikan kita itu harus disertai dengan kecerdikan. Jangan sampai kalau Tuhan Yesus kan melengkapi ayat-ayat itu ya. Tidak hanya orang boleh baik semua dikasih, semua diberi. Tampar pipi kiri kanan dikasih semuanya. Oh, bukan cuma itu. Ayat-ayat itu harus dilengkapi. Kata Tuhan adalah tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Ternyata dibolehkan karena kita hidup di dunia ini, sehingga kebaikan bisa lebih berlangsung lama. Dan ketika mengalami situasi yang tidak baik atau mengalami situasi yang berat, jangan merasa bahwa kok aku udah baik. Nggak boleh. Karena justru di situ barangkali kita mau naik kelas, pelajarannya ditambahkan kepada kita. Waduh, bagus banget tuh yang nanya, ya kan? Yang nanya berarti udah merasa berkelimpahan. Puji Tuhan ya. Saya senang dengan merasa berkelimpahan itu, menurut saya satu anugerah. Kalau misalnya ada orang yang merasa berkelimpahan, padahal dia kalau dilihat ini biasa aja, rumahnya biasa aja, kamarnya cuma 4, kenapa dia berkelimpahan ya? Oh, tapi tidak dihitung dari situ. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan karena menghadiahkan itu kepadamu. Bagaimana kita
berterima kasih kepada Tuhan secara proporsional kalau kita merasa bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Berterima kasih itu macam-macam ya. Berterima kasih itu bukan cuma ucapan, tetapi juga terutama adalah gerakan. Suatu gerakan ya. Orang yang berterima kasih berarti emosinya itu berterima kasih, thankful ya. Orang yang punya emosi thankful, emosi itu berasal dari kata dan motion. Motion itu gerakan kan? Jadi kalau emotion berarti sesuatu yang menggerakkan orang untuk bertindak. Maka kalau emosi kita mengatakan kita bersyukur dan berterima kasih, mestinya kita juga melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? Sumbang dong, paling gampang gitu ya kan seringkali. Tetapi bukan hanya itu. Berdoanya sekarang harus lebih tenang. Jangan kebanyakan minta, udah dikasih. Jangan tambah terus, dikasih ini minta ini, dikasih ini, seolah-olah fragmented. Permintaannya ini udah semua sampai kita membuat supaya akhirnya semua lengkap. Gak ada yang dilengkapi. Satu diberi, satu diambil, satu diberi, ditambahkan lagi, ditambahkan lagi, ditambahkan lagi. Tapi pasti ada sesuatu yang akan Tuhan berikan kepada kita untuk menantang kita. Apakah kamu menjadi semakin bijaksana? Apakah kamu menjadi semakin bersyukur? Apakah kamu menjadi semakin dewasa? Jadi berterima kasih kalau kita sudah merasa banyak berkat, caranya ada banyak. Memberi bantuan kepada orang yang kurang itu banyak ya. Orang sakit atau mungkin orang miskin, orang yang tidak punya, akhirnya ke situ. Jadi karya-karya sosial yang berupa tindakan. Wah, kalau dibilang membantu itu yang dibantu siapa dulu ya? Mohon maaf buat anda yang sangat pandai dan cerdik, cendekia, yang sangat cerdas dan sangat rasional. Anda adalah orang yang barangkali paling susah diingatkan. Saya bukan yang ngomong yang ini, tetapi lebih mudah menenangkan, mengingatkan, atau memberi inspirasi kepada seorang yang sederhana. Kamu tuh banyak berkatnya. Oh ya, berkat apa ya? Ya kamu kan diberkati, anak-anakmu baik, anak-anakmu semua sekolahnya benar, kamu juga mereka juga bisa sekolah sampai selesai, menantunya juga baik, sekarang punya tuh. Iya, itu berkat banget loh buat saya, selesai. Tetapi bagi orang-orang yang hidup dengan akalnya saja, yang tidak mempunyai hati dan kurang merenungkan, akan sangat sulit menyadarkan bahwa berkat Tuhan ada padanya. Begitu ada muncul pertanyaan baru. Itu adalah sesuatu yang menetap. Karena kalau kepuasan, puas sampai batas mana? Kita puas sekarang ini, saat ini, temporarily puas, satisfied. But suatu ketika kita akan merasa ini kurang. Jadi tidak ada sesuatu pun yang benar-benar akan menetap. Yang menetap ya perubahan. Orang-orang yang bersyukur itu sadar betul bahwa perubahan itu menjadi makanannya sehari-hari, sehingga dia tidak pernah akan goyah meskipun berubah. Karena yang saya bilang tadi, kehidupan harus berubah. Sekarang saya berada di atas, saya ngetop, saya menjadi pemimpin, saya menjadi bos. Tetapi nanti kamu harus dipimpin oleh orang lain. Kamu akan menjadi tua, mungkin anakmu akan menjadi bos, akan menjadi berkuasa, dan kamu harus menerima itu sebagai berkat juga. Ya, senang sekali nih hari ini banyak pertanyaan yang memperdalam beriman kita ya. Nanti saya akan memunculkan ini sebagai satu bagian yang utuh dalam presentasi di YouTube yang nanti bisa dilihat, coba dipanteng terus di JP2 Youth dan juga di Erwin MSF atau di Erwin Santoso YouTube-nya JP2 Youth Indonesia. Di situ YouTube-nya juga bisa dilihat, semuanya berupa rekaman ini semua, dan nanti juga bisa muncul di story. Semoga bisa menyaksikan dan juga melihat ini sebagai satu inspirasi dari saya. Tidak ada sesuatu yang sempurna, begitu juga apa yang saya berikan, tapi saya yakin inspirasi pada malam hari ini itu menjadi inspirasi yang dengan gembira ingin saya bagikan kepada Anda, supaya Anda jangan suntuk dengan situasi yang serba tidak menentu, karena semuanya rupanya menentu. Hanya maksud Tuhan bagi kita belum seperti yang kita inginkan. Sekarang ini saya akan menyanyikan
satu lagu yang saya rasa ini satu lagu yang bagus, dan Anda harus tahu ini adalah lagu yang diciptakan oleh seorang Katolik juga yang mengimani bahwa Bapa bukan sekedar Bapa, tetapi Bapa adalah Bapa surgawi bagi semua orang. Sambil dipersiapkan Anda boleh bertanya ya. Tuliskan di sana, tuliskan di komentar atau di list Instagram kami. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Thank you, terima kasih. Oke ya, teman-teman, itu adalah akhir dari pertemuan kita pada malam hari ini. Nanti kalau ada pertemuan lagi kami akan infokan, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, berilah kami hati yang terbuka pada setiap berkat-Mu. Berilah kami hati yang kaya, berilah kami hati yang merasa cukup, berilah kami hati yang gembira, berilah kami hati yang memberi. Itulah tanda kehadiran-Mu yang melalui kami boleh dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga Engkau memberkati kami dengan kualitas kehidupan yang lebih baik lagi. Dengan demikian kami menjalankan hidup beriman kami. Berkati kami, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari kehidupan yang mengganggu orang lain, tetapi biarlah kami memberkati setiap orang yang berjumpa dengan kami. Sebab itulah tujuan hidup kami semua yang Kau ciptakan dalam kebaikan. Doa ini kami panjatkan dengan rasa syukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Salam.